kita sudah mencapai Markus pasal 11, detik-detik di mana Tuhan Yesus akan disalibkan semakin dekat waktunya bagi dia. Dan sekarang dia sudah masuk ke dalam, dia sudah sampai di kota Yerusalem. Tetap bagi kita yang buka Alkitab, kita yang bawa, kita tetap buka Alkitab kita, dan ayat 12 dikatakan, keesokan harinya sesudah Yesus dari Betania, kota Betania, ia meninggalkan Betania, lalu ia merasa lapar, dan kemudian dari jauh dalam perjalanan menuju Yerusalem atau Bait Allah. Dan apa yang terjadi? Ia melihat pohon ara, atau bahasa Inggrisnya the fig tree. Nggak tahu ada yang pernah makan nggak tuh buah ara? Kalau udah musim summer nih biasanya banyak dijual nih di supermarket atau deh. Saya ada tetangga yang dia tanam pohon ara di rumah dia. Dan kalau saya mengunjungi dia tuh biasanya kalau udah musim summer gini dia akan bilang, "Rudy, jangan pulang. Sebab saya udah siapin nih buah ara buat kamu bawa pulang." Dia suka kasih satu tuh kayak kontainer besar. Dan enak banget tuh buah fig itu ya. Manis soalnya, manis sekali itu sebenarnya. Nggak tahu kadar gulanya berapa di dalam, tapi enak. Saya makan tuh bisa nggak stop itu. Dan apa yang terjadi di sini dalam perjalanan menuju Bait Allah atau Yerusalem, Tuhan Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun, dan ia mendekatinya melihat kalau ia mendapat apa-apa. Karena sekali lagi Yesus lapar, dan dalam pikiran kita ia akan expect atau dia berharap bahwa dalam pohon ara itu ada buahnya, ya, supaya bisa dimakan. Tapi apa yang terjadi? Ia tidak mendapatkan apa-apa. Dikatakan dalam Alkitab, yang dia lihat hanya daun-daun yang banyak, yang rindang saja gitu. Nah, yang menariknya di dalam ayat 13 dikatakan, sebab memang bukan musim buah ara. Ya. Lalu Tuhan Yesus ayat 14 mengatakan, dia mengutuk pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, karena tidak kedapatan buah di dalam pohon itu. Murid-muridnya mendengarnya. Dan kalau kita menjadi murid-muridnya pada saat itu, kita mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, aneh sebenarnya. Pohon ara belum musimnya, lalu ya nggak ada buahnya dong. Lalu kenapa Tuhan Yesus ngutuk? Salah apa itu pohon ara? Ya. Satu hal yang kita harus ingat, Tuhan Yesus kalau kita perhatikan ya, di dalam pengajaran dia sering memakai objek untuk sebenarnya mengartikan sesuatu nantinya. Ya, nanti kita lihat apa? Kita lihat sesudah perjanjian ini terjadi, ia masuk ke dalam Bait Allah. Ia memakai objek pohon ara sebenarnya untuk suatu tujuan. Nah, itu satu. Kedua, tentang belum musimnya di buah ara itu, belum pohon ara itu belum musimnya. Kita harus mengerti di dalam konteks di Israel sana. Buah ara itu berbuah 2 kali dalam setahun. Di musim semi dan di musim gugur. Tapi di musim semi, akhir musim semi dan awal musim gugur. Nah, kejadian ini terjadi di awal musim semi, bukan akhir musim semi, awal musim semi. Kenapa? Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan disalibkan. Dan kalau kita merayakan hari Good Friday atau Paskah itu kebanyakan di bulan Maret, akhir Maret ya, kurang lebih. Ya, akhir Maret. Musim semi di Israel itu kebalik dengan musim semi di kita. Jadi musim semi mereka, kita musim gugur di sini. Jadi which is bulan Maret, April, dan Mei. Itu musim semi mereka. Dan musim gugur mereka, ya musim semi kita. Ya. Jadi September, Oktober, November. Jadi Maret, April, Mei, secara teori, buah ara itu baru berbuah di kurang lebih akhir daripada musim semi, bukan di awal. Sehingga ketika daun-daun itu, dan salah satu indikator bahwa dia berbuah, daun itu tumbuh dengan lebat. Tumbuh dengan lebat, tapi itu terjadi di akhir musim semi. Dengan adanya buah tersebut. Yang terjadi dengan pohon ini, di awal musim semi, pohon ini tiba-tiba sudah tumbuh dengan banyak daun. Yang seharusnya terjadi di akhir. Oleh karena itu, kalau memang dia sudah banyak daun, seharusnya harus ada buah di dalamnya. Tapi yang dijumpai pada saat ini tidak ada sama sekali. Pohon itu berisi banyak dengan daun,
tapi tidak ada buahnya sama sekali. Berisi tapi kosong. Itulah topik yang saya bawakan hari ini. Berisi tapi kosong. Aneh ya, berisi tapi kosong. Maka itu Alkitab mencatat, karena belum musimnya. Tapi pohon ini sudah tumbuh dengan begitu banyak daun, tapi tidak ada buahnya. Sekali lagi, Tuhan memakai contoh pohon ara ini sebagai satu objek untuk satu tujuan. Tujuannya apa, Rudi? Tujuannya adalah kita masuk ke ayat 15. Ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Kemudian yang Yesus lakukan adalah ia masuk ke bait Allah. Dan apa yang terjadi ia jumpai di sana? Ya. Bait Allah yang dia jumpai di dalam halaman bait Allah. Dia lihat banyak meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya. Money exchangers and pigeons, merchants. Kita harus mengerti lagi nih, dalam konteks bait Allah. Bayangkan sejenak, saya nggak ada gambarnya ya, tapi coba kita bayangin aja imajinasi ya. Saya nggak tahu yang pernah ke Yerusalem, Oma pernah ke Yerusalem. Kunjungin nggak bait? Oh, udah nggak ada bait Allah ya, udah hancur, udah cuma tinggal temboknya aja hari ini. Bukan Yeriko. Nih, jadi kayak dia bait Allah ya. Kita harus, bait Allah itu dalam sejarah Israel itu 2 kali dibangun. Yang pertama kali dibangun oleh Raja Salomo, tapi hancur ketika kerajaan Babilonia menyerang Israel. Ya, bait Allahnya hancur. Kemudian dibangun lagi kedua kali di zaman pemerintahan Raja Herodes. Ya, yang dikatakan the Great Herod. Ya, salah satu Herodes. Karena banyak Herodes dalam Alkitab. Nah, dia membangun bait Allah lebih megah lagi daripada Salomo punya. Jadi bayangkan sejenak bait Allah ini ya, kotak gitu ya. Bait Allahnya sendiri sebenarnya di tengah, di mana hanya orang-orang Yahudi yang bisa masuk ke daerah situ untuk melakukan penyembahan, korban dan sebagainya. Lalu di luaran sini, halaman ini apa? Ini untuk orang-orang non-Yahudi yang beribadah pada Tuhannya Yahudi atau agama Yahudi. Kalau orang-orang non-Yahudi seperti kita ceritanya, kita percaya pada agama Yahudi pada saat itu, kalau kita datang ke bait Allah, kita hanya boleh masuk ke pelataran luarnya saja untuk beribadah, untuk menyembahkan korban dan sebagainya. Maka itu di dalam bahasa Inggris, pelataran ini disebut the court of Gentiles, halaman untuk orang-orang non-Yahudi. Yahudi hanya yang orang Yahudi yang boleh masuk hanya yang di tengah. Orang non-Yahudi tidak boleh masuk yang di tengah ini. Jadi kebayang ya, kira-kira kayak kotak gitu ya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus sampai ke halaman bait Allah, the court of Gentiles itu, ia jumpai orang-orang yang meja-meja penukar uang. Sekali lagi, di dalam konteks pada saat itu, lucu di dalam bait Allah ini. Ceritanya kalau kayak kita sekarang kita memberikan persembahan pada gereja ya, offering gitu pada gereja. Pada saat itu kamu memberikan offering, tetapi mereka ada currency-nya sendiri, ada mata uangnya sendiri yang sah untuk diberikan kepada the temple. Jadi nggak bisa kamu bawa duit dolar apa gitu ya, kamu masukin aja, nggak bisa, nggak sah. Mereka ada peraturan, kalau kamu mau memberikan sumbangan uang, mata uang itu harus mata uang sesuai dengan yang diberlakukan di dalam bait Allah. Ada currency-nya sendiri. Ya, itu satu. Jadi, kalau orang-orang non-Yahudi yang datang dari berbagai macam kota, atau bahkan orang-orang Yahudi pun yang datang dari berbagai, karena pada saat itu orang Yahudi tersebar di mana-mana, bukan hanya di Yerusalem, karena penjajahan Romawi. Mereka dari kota A, kota B, mereka datang ke bait Allah karena itu kan center atau pusat daripada orang Yahudi. Mereka beribadah, mereka harus menukarkan mata uang mereka. Mereka nggak bisa pakai uang logam mereka masuk nggak bisa. Mereka harus tukarkan mata uang mereka. Jadi, seperti kita ketahui di sini pun, kalau kita menukar mata uang kita kepada currency yang lain, rupiah atau apa, itu kan sebenarnya di belakang layar itu ada komisi kan, ya kan? Jadi kalian bisa membayangkan, pada saat mereka menukar mata uang, yang menjadi penjual mata uang itu, ya dia bisa mainin harga dong. Ya kan dia mau untung, pedagang.
ya kan? Jadi ada komisi, dia bisa harganya dia bisa naik-naikin seenak dia. Ya cuman, ya kamu cuma bisa di situ tukar mata uangnya sah, ya. Pedagang satu, pedagang lain kompetisi segala macam. Itu satu. Lalu yang kedua, yang menarik juga apa yang dikatakan di Alkitab, kita lihat bahwa ada bangku-bangku pedagang merpati, pigeons. Pada saat itu, orang membawa korban, mungkin ada yang membawa kambing, membawa domba gitu ya, dari kota-kota lain. Mungkin kalau mereka bawa domba atau kambing, pada saat mereka sampai ke Bait Allah, ke Yerusalem, ke Bait Allah, mungkin itu masih bisa survive. Karena domba, kambing mungkin lebih kuat. Tapi kalau kamu bawa burung, dari luar kota yang jauh, kamu jalan bawa ke Bait Allah, mungkin sampai di Bait Allah itu burung udah gak tau kayak burung apaan kali ya. Itu burung ya. Dan burung ini kalau kita kembali kepada perjanjian lama, itu merupakan salah satu hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan korban. Kita bisa lihat, kalau mau lihat di rumah bisa di contohnya di Imamat pasal 1 ayat 14, Imamat pasal 14 ayat 22, burung itu harus sepasang dikorbankan. Harus beli sepasang burung. Nah sekali lagi, lalu bagaimana? Kalau mereka sudah sampai di Bait Allah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka harus beli burungnya. Nggak semua orang bawa kambing domba. Dan mungkin di Court of Gentiles itu pun, di halaman itu pun mungkin ada yang juga yang pedagang-pedagang jual binatang lain. Tapi yang jelas pada saat ini mereka jual burung. Sehingga orang-orang yang berdatangan mereka harus beli burung tersebut. Dan oleh karena itu namanya juga berdagang, pedagang burung akan mainin harga seenak mereka. Nah ya, jadi kurang lebih ngerti ya konteksnya itu apa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus masuk dan murid-murid sampai ke Bait Allah, itu yang terjadi. Sehingga poinnya apa? Bait Allah itu jadi seperti pasar. Jual beli, tukar uang, jual beli merpati, ya. Dan satu lagi, lompat sedikit. Dan ayat 16 mengatakan Tuhan Yesus tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Jadi bayangkan sejenak ya, udah rame begitu jual ya, orang jual mata uang, jual burung, ditambah lagi Bait Allah itu halamannya itu dijadikan tempat untuk shortcut untuk pergi dari satu poin A ke poin B. Jadi orang memakai Bait Allah, halaman Bait Allah itu tempat jalan untuk cari jalan pintas dia, karena dia mau pergi dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi kita bisa bayangkan pada saat itu apa yang terjadi dalam Bait Allah. Bayangkan sejenak kalau dalam gereja kamu masuk, kamu jumpai orang jual beli ini, jual beli itu, lalu orang lalu lalang dari dia pakai gereja pintu depan, dia mau cuman ke belakang, dia masuk dari pintu depan, dia masuk sana, dia masuk situ, keluar di sana. Kita bisa bayangkan terjadinya keramaian yang luar biasa dalam Bait Allah, tapi bukan untuk berdoa keramaiannya, tapi untuk jual beli seperti pasar. Maka itu kita bisa mengerti ketika Tuhan Yesus melihat itu, apa yang terjadi. Tuhan Yesus dikatakan ayat 15 mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Di dalam bahasa Yunani yang mengusir itu bukan cuma usir, pergi lo, bukan. Tapi mengusir itu dalam bahasa Yunaninya menunjukkan pada kemarahan Tuhan Yesus yang luar biasa ketika dia melihat hal itu terjadi di dalam Bait Allah. Dia betul-betul marah. Bahasa Inggrisnya dikatakan violence. Jadi bagi kita hari ini yang kita merasa, kita pikir, oh Tuhan Yesus penuh dengan kasih, Tuhan Yesus merangkul kayak teddy bear. Mungkin baca ayat ini bahwa Tuhan Yesus bisa betul-betul marah. Jangan main-main. Ya. Maka itu Tuhan Yesus kemudian mengatakan ayat 17, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Itu diambil kutipannya dari Yesaya pasal 56 ayat 7. Yesaya 56 ayat 7. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Jual beli gak karu-karuan. Dan kita bisa mengerti kemarahan Tuhan Yesus. Ayat 18, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Dan mereka, apa yang mereka pikirkan lalu? Mereka berusaha untuk membinasakan dia. Ingat ya,
Ingat ini untuk bagian ini sejenak aja. Imam-imam kepala ahli-ahli Taurat mendengar peristiwa itu, dan kemudian mereka berusaha membinasakan Tuhan Yesus. Dan menjelang malam, Tuhan Yesus keluar dari kota Yerusalem itu bersama dengan muridnya. Saya ingin lompat sedikit ke ayat 27 langsung. Ayat 20 sampai 26 nanti saya akan balik lagi. Ya, tentang pohon ara itu tersebut. Tapi saya ingin memberikan konteks sedikit. Jadi pertama konteksnya adalah kita bisa melihat kemarahan Tuhan Yesus akan apa yang terjadi dalam bait Allah. Bait Allah itu menjadi seperti pasar yang gak karu-karuan. Ya. Bait Allah yang megah, yang berisi penuh dengan kemegahan, tapi di dalamnya babak belur, hancur. Kosong sebenarnya. Nah ini saya lompat ayat 27. Ingat ya, tadi para imam dan ahli Taurat berusaha membinasakan Yesus ketika mereka mendengar apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ayat 27 dikatakan, lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Sekali lagi, ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala. Sekali lagi nih, jadi Yesus balik lagi nih ke bait Allah. Datang lagi datanglah kepada Tuhan Yesus imam-imam kepala, satu. Kedua, ahli-ahli Taurat. Dan ketiga, tua-tua. Jadi bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa yang datang adalah the chief priests, and then the scribes or the Pharisees, dan tiga the elders. Ini jangan main-main ya. Udah tiga orang, ini tiga petinggi ini. Satu, kepala imam Taurat, imam-imam kepala, ini adalah kelompok dari grup yang namanya Saduki. Ya, mereka yang nanti akan mengadili Tuhan Yesus. Kedua, dikatakan juga ahli-ahli Taurat, Farisi, orang Farisi. Ketiga, penatua-penatua. Penatua ini adalah mereka yang menjadi anggota daripada dewan agama pada saat itu, mahkamah agama, yang disebut dengan bahasa Indonesia Sanhedrin. Sanhedrin inilah konsul gereja pada saat itu, mahkamah agama, di mana yang akan mengadili Kristus Yesus nantinya. Jadi Tuhan Yesus berhadapan dengan tiga petinggi agama pada saat itu yang gak main-main. Sebab kalau petinggi agama ini memberikan keputusan yang ultimatum atau pernyataan itu, semua orang ngomong kasarnya harus nurut. Mereka pemegangnya gitu, kekuasaan pada saat itu. Dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Kuasa apa? Di mana Tuhan Yesus mengusir, marah besar, memporak-porandakan itu tukang jual uang dan segala macam, dan tukang jual merpati. Lalu mereka bertanya, siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Siapa kamu Yesus berani melakukan hal itu? Sebab ingat ya, ketika orang-orang menukar mata uang ke dalam currency, berarti orang-orang itu memberikan masukan ke dalam bait Allah. Secara tidak langsung para imam ini dapat duit. Ya, jadi semuanya win-win buat mereka. Jadi kalau Tuhan Yesus menyetop para pedagang penukar uang ini, di stop, lalu mereka gimana dapat duit para imam ini? Siapa nggak marah? Omset gue hilang, kang tahu gue hilang. Ya. Lalu Yesus, satu hal yang kita harus lihat ciri khas Tuhan Yesus, ya mungkin kita bisa pelajari juga sebenarnya. Yang menarik dari Tuhan Yesus selalu adalah Tuhan Yesus selalu ketika ditanya ya, ingat ya, sebelumnya para imam ini berusaha membinasakan Yesus karena dia tahu Tuhan Yesus melakukan hal mengusir, memberhentikan kantau mereka istilahnya. Motivasi mereka sudah gak beres. Ketika mereka bertanya pada Yesus, motivasinya itu bukan satu motivasi yang benar. Mereka bertujuan untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus, untuk kemudian menghajar dia, membinasakan Yesus. Itu yang selalu menjadi motivasi mereka. Saya nggak tahu di antara kalian pernah nggak mengalami ada orang yang bertanya kepada kalian, tapi motivasi pertanyaan itu sebenarnya nggak benar. Motivasi itu sebenarnya ingin menjatuhkan kita, ingin memakai pertanyaan itu atau jawaban kita untuk kemudian menghajar kita balik. Saya nggak tahu di antara kalian ada nggak yang pernah mengalami itu. Saya kadang-kadang ngalamin dan saya lihat gitu. Makanya kita kadang-kadang kita perlu hikmat untuk bisa membedakan. Dan Tuhan Yesus tahu motivasi mereka. Dan Tuhan Yesus
dengan hikmatnya, ia menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Itu style Tuhan Yesus tuh banyak kali begitu. Terutama ngadepin orang-orang kayak Farisi ini. Karena motivasi mereka nggak beres. Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan itu terkadang tuh lebih powerful sebenarnya. Karena dari situ kita bisa melihat, kita bisa kemudian melihat sesungguhnya orang yang bertanya itu, dia punya motivasi itu apa sebenarnya. Dan di sini kita bisa lihat. Ayat 29 Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Pertanyaannya apa? Baptisan Yohanes Pembaptis, dari sorga atau dari manusia? Coba jawab. Ya. Sedikit background nih ya. Coba lihat sedikit pengakuan Yohanes Pembaptis terhadap Yesus. Kalau mana masih ingat, pada waktu kita bahas Markus pasal 1, kembali Markus pasal 1 ya. Apa yang Yohanes katakan? Yohanes Pembaptis mengatakan, ayat Markus 1 ayat 7, ia mengatakan, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu pernyataan pengakuan Yohanes terhadap Yesus. Itu satu. Satu lagi. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-29, Yohanes pasal 1 ayat 29, apa yang dikatakan oleh Yohanes tentang Yesus? Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Itu pengakuan Yohanes terhadap Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa ini penting? Kita balik kepada perbincangan antara imam kepala, ahli Taurat, dan para penatua. Mereka berdiskusi, cari akal, cari jalan terbaik jawabannya bagaimana. Mereka bilang kan di dalam ayat 31 kita mencatat, jikalau kita katakan baptisan Yohanes itu dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Kalau kamu katakan Yohanes itu memang datang dari sorga, ditabiskan dari Allah sendiri. Pada waktu kemudian Yohanes menyatakan pengakuannya terhadap Yesus bahwa ia sendiri itu jauh lebih rendah daripada Yesus, dan bahkan Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kalau kamu percaya Yohanes itu dari Allah, dan kenapa kamu gak percaya pengakuan Yohanes tentang siapa Yesus? Bisa lihat gak di situ? Ya. Lalu yang kedua, mereka katakan, tapi masakan kita ngomong dari manusia, baptisan Yohanes? Nggak mungkin, kenapa? Karena Alkitab mencatat mereka takut kepada orang banyak, karena persepsi masyarakat pada saat itu, mereka memandang tinggi tentang Yohanes Pembaptis. Mereka katakan Yohanes itu adalah nabi. Mana bisa kita katakan pada Yesus, baptisan Yohanes itu adalah dari manusia? Lah orang-orang yang dengar nanti gimana? Habis kita nanti ini. Jadi dengan kata lain, mereka juga menjaga posisi mereka. Mereka nggak mau kehilangan posisi mereka. Mereka para imam besar dengan kuasa yang ada. Ini bahaya, mengancam posisi kita. Jadi apa yang mereka pikirkan adalah kepentingan mereka sendiri. Di satu sisi, mereka tidak mau mengakui kalau Yohanes itu dari sorga, karena implikasi itu tuh berabe. Implikasinya berarti mereka harus mengakui bahwa Yesus memang adalah Mesias, dan itu mereka nggak mau melakukan itu karena mereka memandang posisi mereka. Dan kalau mereka katakan mereka dari manusia, Yohanes dari manusia, itu juga bahaya, mengancam posisi mereka. Mereka bisa kehilangan posisi mereka karena rakyat bisa marah ini semua. Maka bagaimana? Jawaban yang paling baik adalah dalam pikiran mereka, mari kita bilang aja ke Tuhan Yesus, kami tidak tahu. Di dalam ayat 33, kami tidak tahu.
Jawaban yang paling safe, paling aman adalah kami tidak tahu. Kami tidak tahu kenapa. Itu adalah jawaban yang paling safe supaya posisi kami tetap ada. Kami tidak terancam posisi kami. Kami tidak kehilangan kuasa dan posisi kami. Sekali lagi, berarti yang mereka pikirkan adalah hanya kepentingan mereka sendiri. Sedangkan mereka adalah pemuka agama. Mereka yang katanya beribadah pada Allah dengan setia dan taat. Mereka yang katanya datang ke bait Allah dengan rajin, melakukan pengorbanan. Ibaratnya mereka yang katanya ke gereja setiap hari Minggu. Tetapi yang terjadi di dalam hati ini adalah hanya pikiran-pikiran tentang kepentingan sendiri, berisi tapi kosong. Kalau demikian halnya, maka Tuhan Yesus bilang, oke, kalau memang itu jawabannya, kalau gitu ya saya juga nggak akan kasih tahu kamu kuasa mana aku melakukan hal-hal itu. Buat apa? Percuma. Karena motivasi kamu yang kamu pikirkan hanyalah kepentingan dirimu sendiri. Kamu tidak tertarik akan jawaban yang sesungguhnya. Buat apa buang waktu dengan kamu yang cuma main-main pertanyaan? Bisa lihat di situ ya. Kelihatan begitu kudus dari luar orang-orang ini. Kelihatan begitu suci. Mungkin juga di dalam, ibaratnya dalam dunia zaman sekarang, mungkin di gereja dia nyanyi dengan entah bagaimana lah ya. Mungkin dia khotbah dengan begitu hebat juga. Tapi ternyata kebobrokan dalam hatinya itu luar biasa. Maka itu Tuhan Yesus pintar menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Akhirnya keluar warna asli sesungguhnya dari orang yang bertanya itu. Nih, saya balik yang terakhir ya. Kembali ayat 20. Jadi kita bisa lihat bait Allah terjadi berisi tapi kosong. Para imam muka agama ini juga berisi tapi kosong. Lalu ketika Yesus murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara sudah kering, ayat 20, sampai ke akar-akarnya, maka Petrus ingat, lalu dikatakan pada Yesus, Rabi, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Dan di tengah-tengah semuanya ini, sepertinya kok nggak ada yang baik ya, sepertinya tuh gloomy gitu. Pohon ara ini sudah terkutuk, dan bahkan bait Allah pun suatu hari itu akan hancur sesungguhnya. Jadi kutukan daripada pohon ara yang akhirnya kering itu melambangkan juga bait Allah yang sebenarnya akan hancur. Di tahun 70, AD 70, bait Allah itu benar hancur. Yerusalem hancur oleh kuasa kerajaan Romawi. Jadi sampai hari ini orang Yahudi masih menunggu ke pembangunan bait Allah yang nomor 3. Karena tidak ada lagi bait Allah. Tidak ada lagi bait Allah suara hari ini. Tapi di balik semua kekelaman ini, sepertinya angin awan begitu cloudy, begitu mendung, nggak ada sinar matahari. Tuhan Yesus berkata, percayalah pada Allah. Percayalah pada Allah bahwa masih ada titik-titik terang yang mana Allah bisa kerjakan di balik kekelaman yang terjadi ini. Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Nah, di balik kekelaman yang terjadi, seolah-olah Petrus bertanya, Tuhan, masih adakah kesempatan? Masih adakah chance, kemungkinan yang sesuatu yang baik keluar dari apa yang terjadi kita lihat ini? Tuhan Yesus katakan, masih ada. Kenapa kamu tidak berdoa? Berdoa dan memohon pada Allah. Tapi satu hal yang saya ingin catat di sini ya, saya ingin kita semua catat, hati-hati ya pakai ayat ini. Ayat 24 mengatakan bahwa aku berkata padamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jangan kita kemudian memakai ayat ini satu di luar konteks ya. Memakai ayat ini katakan bahwa bilang pada orang, berdoa saya percaya kau pasti dapat. Kita harus memakai firman Tuhan dalam konteks framework yang benar.
Jangan kita ambil satu ayat lalu kita mutlakkan hal itu untuk kepentingan kita sendiri. Itu lebih tragedi lagi kalau itu kita pakai untuk kepentingan diri sendiri. Kenapa saya katakan begini? Sebab kita harus melihat juga firman Tuhan bagian yang lain. Saya kasih contoh ya tentang permintaan dalam doa. Ya. Di dalam Markus pasal 14, ketika Tuhan Yesus sudah hampir disalib, sudah betul-betul memasuki masa-masa penyaliban. Yohanes pasal 14 ayat 36. Saya bacakan ya. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Ia berkata, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi," perhatikan ya, Tuhan Yesus berdoa memohon pada Bapa, "Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. It is not my will, it is your will, God." Saya bacakan lagi 1 Yohanes pasal 5 ayat ke ayat ke-15. Ayat ke-14, ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita." Ya, Ia mengabulkan doa kita. "Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya." Ya, kita bisa lihat ya. Jadi kita lihat ayat itu, Tuhan Yesus bilang seolah-olah Tuhan Yesus minta aja apa aja dikabulkan. Tapi jangan lupa ada bagian-bagian firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa boleh kamu minta, tapi ingat, it is not your will, it is God's will. Ya. Dan kemudian itu satu aspek yang kita harus mengerti dalam berdoa meminta pada Tuhan. Ya, dan bahwa Tuhan yang berkehendak, bukan kita yang berkehendak. Kedua, hal yang kedua tentang doa ini, pengabulan doa ini. Yakobus pasal 4 ayat 3. Saya membuka beberapa banyak ayat hari ini ya. Yakobus pasal 4 ayat 3. Dikatakan di sini, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Itu satu hal yang kita harus juga ingat di dalam konsep berdoa. Pada saat kita berdoa pada Tuhan, kita minta Tuhan mengabulkan doa kita dengan sungguh-sungguh. Tapi pada saat yang sama kita harus jujur dan bertanya, "Tuhan, apakah doaku ini hanya sekedar untuk memuaskan kepentingan atau hawa nafsuku? Sehingga bukan lagi kamu yang berkehendak Tuhan, tapi aku yang berkehendak demi kepentingan dan hawa nafsuku ini." Ya. Nah, dan di dalam Yohanes pasal 15, saya ungkapkan lagi, Yohanes pasal 15 ayat ke-7. "Jikalau kamu tinggal," Tuhan Yesus berkata, "jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kuncinya, kata kuncinya di sini adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, kamu minta apa saja akan dikabuli. Kenapa? Kalau kamu berada di dalam aku sungguh-sungguh dan firman-Ku ada di dalammu sungguh-sungguh, Berarti apa yang kamu minta bukan lagi hanya untuk memuaskan hawa nafsu, bukan lagi hanya untuk kepentingan dirimu sendiri,
Dan apa yang kamu minta, kamu menyadari penuh bahwa ini semua adalah kehendak Tuhan. Karena kamu berada di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Dan kamu akan percaya apa yang kamu minta, itu akan apapun hasilnya. Kamu tetap percaya pada Tuhan, kamu tidak akan lari daripada imanmu, bahwa itu adalah yang terbaik. Meskipun dari kacamata kita itu bukan yang terbaik. Tetapi karena kamu ada di dalam aku, dan firmanku di dalam kamu, kamu akan tetap berada di dalam jalan sesuai dengan kehendak Bapa. Oleh karena itu, sesungguhnya, ya saya juga sering berdoa, seharusnya yang kita minta dalam doa kita pada Tuhan, Tuhan kita ini bukan tukang sulap, bukan magician, bukan magic wand, tek, atau kita kasih Tuhan tuh list kayak shopping grocery aja, beli ini, beli itu, beli ini. Mungkin seharusnya yang kita minta pada Tuhan dalam kerendahan hati, dalam submission kita pada Allah, kita minta Tuhan apa? Hikmat. Karena dalam hikmat itu kita bisa mengetahui apakah kepentingan doa yang kita minta itu untuk pemuasan hawa nafsu kita sendiri atau untuk Tuhan. Tanpa hikmat kita nggak tahu jalan kita itu di mana. Jadi kembali lagi ya, pada waktu Tuhan mengatakan, berdoalah, kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan padamu. Tapi ingat, sekali lagi Tuhan Yesus katakan, aku ada di dalam kamu, firmanku ada di dalam kamu. Kamu di dalam aku, dan firmanku ada di dalam kamu. Dan Tuhan Yesus katakan, lalu kalau kamu berdoa, jikalau kamu berdoa, berdiri dan berdoa, Tuhan Yesus katakan, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Catatan sedikit ya, Alkitab, ada mungkin Alkitab yang tidak ada ayat 26 sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada catatan kecil di bawah, ayat 26 itu sesungguhnya nggak ada. Dalam naskah-naskah yang lama, sesungguhnya nggak ada ayat 26. Tapi ayat 26 ini kemudian dalam naskah berikut tuh nggak tahu gimana dimasukkan. Kalau kita baca ayat 26, seperti tadi, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau kita ingat, itu adalah bagian daripada doa Bapa kami di dalam Matius 6. Ya. Tapi yang sebenarnya dalam naskah aslinya yang lama itu sebenarnya cuma stop sampai di ayat 25. Tapi ayat 25 ini mempunyai satu pesan yang sangat-sangat penting. Jika kamu berdiri untuk berdoa, pada saat kamu memohon pada Tuhan, Tuhan lakukanlah ini misalkan. Tuhan Yesus bilang, make sure, pastikan bahwa kamu telah mengampuni seseorang atau apapun yang ada mengganjal di dalam hatimu sebelum Bapa di sorga kemudian juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu dan mengabulkan doamu. Kamu minta ampun pada Tuhan, kamu minta ampun pengampunan dosa pada Bapa di sorga, tapi kamu sendiri tidak mengampuni orang-orang lain yang kamu kesal atau apapun yang ada dalam hatimu. Bagaimana kemudian kamu bisa berharap Bapa kemudian mengampunimu, sedangkan dirimu sendiri tidak mengampuni orang lain? Apa yang ada dalam ganjalan hati kita pada hari ini? Kita minta Tuhan ini itu, tapi kita tidak mengkoreksi keberadaan diri kita dalam hati kita pada momen itu. Jadi sekali lagi, intinya adalah kita bisa melihat apa yang terjadi. Berisi tapi kosong. Terjadi bait Allah, porak-poranda, kacau-kacauan kayak pasar. Para imam pemuka agama yang kelihatannya begitu suci, begitu taat, begitu ibadah rajin dan segala macam, tapi ternyata juga bobrok. Lalu keduanya ini bagaimana solusinya? Solusinya adalah
Doakan buat mereka semua. Dan Tuhan akan mengabulkan. Tapi hatimu punya motivasi yang benar, hatimu beresin dulu. Bisa lihat ya? Kalau saya lihat terus terang, pertanyaan saya pada saat saya mempersiapkan hal ini, Tuhan, kalau Tuhan ada hari ini secara fisik, Tuhan lihat gereja-gereja Tuhan hari ini seperti apa ya? Orang-orang yang katanya percaya seperti apa sesungguhnya? Terus terang, saya takut. Dakdikduk hati saya bertanya begitu. Gereja mungkin besar dari luar, dengan program yang canggih-canggih, dengan gedung yang canggih, atau juga mungkin gereja kecil seperti ini. Pertanyaannya tetap sama. Gereja atau rumah Tuhan macam apakah kita ini sesungguhnya? Orang percaya macam apakah kita ini sesungguhnya? Saya berharap sekali lagi Tuhan bisa menilai persekutuan ini, persekutuan yang betul-betul memuliakan Dia. Persekutuan yang betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang lain untuk demi Injil. Dan saya juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang lain, untuk mereka juga tetap berdiri dengan teguh untuk kebenaran firman, bukan untuk segala cuma nge-show doang aja. Teman-teman semua, saudara-saudara semua, saya ingin menantang dan mengajak kita semua untuk berpikir ulang, merefleksikan kembali diri kita dengan jujur dan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita ini orang Kristen macam apa ya selama ini? Saya tidak mengatakan bahwa kita ini sempurna, tidak ada yang sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi setidak-tidaknya, sedikit-dikitnya kita menyadari ketidaksempurnaan itu satu. Kedua, setelah kita sadari kita punya kerinduan untuk datang dan berbalik melihat kepada salib tersebut, dan untuk datang kembali kepada kaki Allah, di hadapan kaki Allah, merendahkan hati kita, mengakui segala kesalahan dan dosa kita, dan mohon Tuhan dengan sungguh dan sangat untuk memperbarui hati dan pikiran ini. Untuk kiranya kita terus berjalan di dalam jalan Tuhan, untuk memuliakan Dia selalu dalam hidup kita. Kiranya itu kerinduan kita selalu. Betul kita menghadapi berbagai macam godaan, tantangan di luar sana. Betul kita masih hidup di dunia ini, di muka bumi, dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Tapi setidak-tidak sekali lagi, kerinduan hati ini adalah untuk selalu melihat pada salib dan melihat pada Kristus Yesus sendiri. Marilah kiranya itu menjadi satu kerinduan. Saya akan stop di situ. Minggu depan kita lanjutkan lagi Markus 12 dan masih ada hubungannya sedikit dengan Markus 12. Mari kita tundukkan kepala dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami, Bapa. Hamba sungguh mohon kiranya Engkau menilik hati kami semua. Kami ingin berisi luar dan dalam. Kami tidak ingin bermain sandiwara dengan segala kelemahan yang ada dalam diri kami, kehancuran hati kami. Tuhan tolong perbaharui. Tuhan tolong bantu kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, yang cukup keras sebenarnya Tuhan. Tapi Engkau mengajarkan kami. Bapa, ajar kami juga untuk di balik segala kekelaman yang ada dalam hidup ini,
Biarlah kiranya kami bisa terus ingat untuk datang padamu. Tiada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Dan terang-Mu akan terus bercahaya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.